Saudara, kalau kita ngomongin soal konflik Timur Tengah memang gak ada habisnya. Ini sudah setahun, sejak 7 Oktober 2023 sampai 7 Oktober 2024 kemarin. Setahun perang di Gaza, belum ada solusi yang ditemukan. Sudah beberapa kali Indonesia menyerukan gencatan senjata, ceasefire, dan juga penyelesaian konflik. Tapi hasilnya nihil. Begitu pula dengan sejumlah negara lain di dunia. Hasilnya juga serupa. Tapi ada yang menarik hari ini. Kami mendengarkan kabar bahwa Prancis memutuskan untuk menghentikan pasokan senjatanya ke Israel. Ini disampaikan langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menekankan bahwa solusi politik harus ditemukan di sini. Jika selama ini gencatan senjata atau ceasefire sulit sekali untuk digapai, maka lebih baik langsung kepada inti masalah dengan cara meminimalkan persenjataan bagi Israel. Emmanuel Macron juga menekankan bahwa Lebanon jangan sampai berakhir seperti Gaza. Kalau kita lihat beberapa minggu terakhir, Israel memang menggempur habis-habisan Lebanon. Bahkan ada beberapa korban jiwa yang bukan hanya target dari Hizbullah saja yang jatuh. Ini sudah sama, mirip-mirip seperti dengan Gaza, Palestina. Presiden Macron juga mengatakan bahwa saat ini fokus mereka adalah untuk meredakan ketegangan atau menurunkan hawa panas eskalasi konflik yang semakin hari semakin meningkat. Setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan usulan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung merespons dengan menyatakan sungguh memalukan apa yang dikatakan oleh Macron tersebut. Bahkan Netanyahu menyampaikan bahwa Israel tetap optimistis akan memenangkan perang ini meskipun tidak ada yang mendukungnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang disampaikan. Prancis memang bukan pemasok senjata utama ke Israel. Namun, kalau kita lihat datanya ya, menurut laporan ekspor senjata tahunan dari Kementerian Pertahanan Prancis pada tahun 2023 atau tahun lalu, ada pengiriman peralatan militer senilai 30 juta euro atau setara dengan 516 miliar rupiah yang pernah digelontorkan oleh Prancis menuju ke Israel. Trennya saat ini, satu persatu negara-negara di dunia memutuskan untuk menangguhkan atau mengurangi serta membatasi persenjataan menuju ke Israel. Pengurangan ini muncul karena adanya gugatan terhadap Israel di pengadilan internasional. Walaupun kalau kita lihat juga dari track recordnya, beberapa kali ada gugatan terhadap Israel dan juga gugatan terhadap Benjamin Netanyahu, namun saat ini belum ada juga keputusan yang dikeluarkan oleh PBB terkait dengan hal tersebut. Ini memang menarik untuk disoroti, apakah ada alasan-alasan lain di balik dari penghentian atau pembatasan pasokan senjata tersebut. Namun dampak psikologis dari gugatan di pengadilan internasional tersebut dirasakan oleh Jerman. Jerman tidak lagi menerbitkan izin ekspor senjata ke Israel sejak Maret 2024. Lalu negara mana saja yang menghentikan pasokan senjatanya menuju Israel? Kita bahas. Disclaimer juga teman-teman, perlu diperhatikan bahwa sepertinya negara-negara ini mempunyai alasan tersendiri terkait dengan kebijakannya. Oke, kita lihat di sini yang pertama adalah Inggris. Saya coba bacakan. Inggris menangguhkan 30 dari 350 izin ekspor senjata ke Israel. Tapi untuk suku cadang pesawat F-35 masih tetap dikirimkan. Inggris mengatakan bahwa ini bukanlah larangan total ataupun embargo senjata ke Israel. Yang kedua teman-teman adalah Belanda. Saya coba bacakan ya. Jadi pengadilan Belanda ini memerintahkan larangan ekspor suku cadang jet F-35. Familiar, mirip seperti Inggris, setelah digugat oleh organisasi pembela HAM Belanda. Nah, itu negara yang saat ini sedang mikir-mikir antara mau ngirim senjata ke Israel ataukah menahan diri dulu. Tapi yuk kita bahas sedikit negara-negara mana saja yang pernah memasok senjata ke Israel. Yang pertama ada Amerika Serikat. Sudah jelas ya, Amerika Serikat ini adalah sekutunya Israel dan memang terang-terangan terus mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah Israel dengan alasan untuk mempertahankan dan juga membela diri. Amerika Serikat memasok 50.000 ton senjata. Saya bacakan, ada 50.000 ton senjata, 500 pesawat, dan 107 kapal ke Israel. Data ini berpotensi berubah, bisa naik dan juga bisa turun ya teman-teman. Yang kedua adalah Jerman. Jerman pernah mengirimkan senjata ke Israel beberapa kali. Ada 3.000 senjata anti-tank portable dan 500.000 butir amunisi senjata api yang pernah dipasok. Yang ketiga, ada Italia yang juga pernah mengirimkan sejumlah helikopter dan artileri angkatan laut. Nah, selanjutnya ada Kanada, ada Belanda, dan juga ada Inggris. Namun, apapun bisa berubah ya. Hari ini
tidak mengirimkan senjata karena melihat situasi konflik dan ada kebijakan-kebijakan domestik dari negara masing-masing, maka kemungkinan juga bisa berubah. Jadi teman-teman terkait dengan update di konflik Timur Tengah hari ini. Lalu bagaimana dengan persenjataan Hamas? Kita akan bahas di episode berikutnya. Sampai jumpa.